semuanya, bagaimana kabarnya? Saya punya pantun nih, jalan-jalan ke Surabaya. Gak lama sampai Jakarta. Selamat menonton video kami berdua, pembahasan mitos fakta ABK. Kami mahasiswa PGSD. Nama saya Ella Mas Adi Harefa, NIM 162, bersama teman saya Dora Sitaresmi NIM 142. Saya yakin sebagai guru dan orang tua sangat penting untuk belajar mengenai ABK yang merupakan kepanjangan dari anak berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, silakan tonton video mitos fakta seputar ABK ini hingga usai. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Mitos atau fakta? Cekidot. Pemahaman masyarakat mengenai konteks dan situasi anak berkebutuhan khusus atau ABK seringkali berkonotasi negatif. Menurutmu, mitos atau fakta? Baik, jadi menurut saya ini adalah mitos. Karena sebelum memiliki negatif terhadap ABK, yaitu perlu mendalami dan pelajari tentang ABK. Sangat penting untuk kita sebagai guru, orang tua, atau masyarakat awam ketika melihat seorang yang memiliki kebutuhan khusus untuk bijak. Jadi perlu dan sangat perlu untuk belajar. Karena beberapa ABK memiliki kelebihan yang justru tidak dimiliki oleh kita. Seperti itu. Wah, kita mendapat pemahaman baru nih, bahwa anak ABK yang sebenarnya dipandang masyarakat itu negatif, ternyata tidak ya teman-teman. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mitos atau fakta? Ada pemahaman yang memandang ABK sama halnya dengan penyakit menular. Jadi jika berdekatan dengan anak ABK, maka bisa tertular kebutuhan khusus tersebut. Hingga banyak masyarakat juga yang merasa cemas saat berdekatan dengan anak-anak ABK. Menurutmu ini mitos atau fakta? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan menjawab. Ini adalah mitos. Jawabannya singkat saja ya, bahwa anak ABK itu bukan penyakit. Anak ABK mempunyai kebutuhan dan kemampuan khusus yang pada umumnya kita tidak bisa. Kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi anak ABK mampu. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita juga bahwa itu bukan suatu penyakit. Saya setuju sekali dengan jawaban mitos dan penjelasannya. Saya akan menambahkan beberapa. Jadi kalau kita merenungkan bersama, saudari Mika punya kebutuhan, benar? Saya sendiri juga memiliki kebutuhan. Semua dari kita juga memiliki kebutuhan. Individu itu memiliki kebutuhan yang muncul sebagai bentuk dari pola asuh, situasi yang dihadapi, karakter, nilai-nilai yang diyakini, dan lain sebagainya. Ada berbeda-beda kebutuhan masing-masing individu itu. Sebagai contoh ya, seorang individu bisa saja memiliki kebutuhan untuk diperhatikan. Betul? Lalu, kebutuhan untuk mengekspresikan emosi yang lebih dibanding orang lain. Kadar dan tingkat kebutuhan itu pun berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, kalau ABK sendiri itu memang kebutuhannya itu khusus dengan kadar dan tingkat yang menonjol dibanding dengan masyarakat umum seperti itu. Dengan demikian, ABK memerlukan perhatian dan pendampingan yang intensif untuk dapat menjalani kehidupan secara mandiri. Begitu. Ke pertanyaan yang ketiga. Cekidot. Ada juga masyarakat yang memandang bahwa ABK sebagai hal yang mengganggu.
Mitos atau fakta? Pastinya mitos ya teman-teman. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan pertama tadi ya. Nah, konotasi masyarakat yang menganggap ABK itu negatif sama halnya dengan menganggap ABK itu pribadi yang mengganggu. Ini sangatlah tidak tepat ya teman-teman. Wah, sangat bagus sekali jawaban dari Dora ya, bahwa anak ABK bukan gangguan, dimana mereka juga bisa ya produktif, lebih produktif dari kita ya. Ini bila ditangani dengan baik oleh guru, orang tua ataupun masyarakat yang ada di sekitar mereka akan menjadi orang-orang yang produktif. Mitos atau fakta, handicap dan disability memiliki pengertian yang berbeda, yang keduanya menjelaskan tentang ABK. Mitos atau fakta? Cekidat. Teman-teman, tiga istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kepada keberkebutuhan khusus, yaitu disability, handicap, dan inability. Dan pertanyaan tadi, handicap dan disability memiliki pengertian yang berbeda. Fakta ya. Dan jawabannya adalah fakta. Kenapa? Karena saat menjelaskan dulu kenapa disability. Disability mengandung pengertian ketidakmampuan seorang individu untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu hambatan untuk dapat menjalankan fungsi anggota tubuh secara optimal. Sedangkan handicap adalah situasi yang tidak yang ditentukan pada seorang individu. Ketika seorang yang lumpuh itu bisa disebut sebagai seorang yang disability. Namun di saat dia tidak bisa memiliki kursi roda, di rumahnya itu tidak ada jalan jalur khusus untuk dia bisa bergerak, itu bisa disebut dengan istilah handicap ya teman. Berdasarkan pengertian tersebut ya teman-teman, disability itu bisa jadi suatu handicap tergantung pada situasi yang melingkupi. Sementara handicap bisa jadi disebabkan oleh disability. Seorang dapat dikatakan handicap karena adanya situasi yang membuat orang tersebut berbeda dari orang lain. Misal warna kulit, bahasa, budaya, gaya, dan penampilan dan lain sebagainya. Adanya stereotip atau pandangan tertentu yang ditujukan kepada kelompok tertentu maupun pembatasan kesempatan bagi kelompok tertentu. Saat membahas mengenai disability ini, pemisahan antara disability dan handicap perlu ya diperhatikan karena ada situasi-situasi yang dapat menyebabkan seseorang itu disebut handicap dan yang berbeda dari disability. Wah, jawaban yang sangat menarik. Bahkan tadi kita diberikan beberapa contoh ya, bahwa di pertanyaan keempat inilah ada kebenarannya ya, fakta. Langsung saja ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Cekidat. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, mitos atau fakta bahwa sebenarnya ABK itu sudah digolongkan atau diklasifikasikan menurut sebuah peraturan begitu? Fakta. Jika diperhatikan klasifikasi ABK yang tercantum dalam Permendiknas dan Undang-Undang Republik Indonesia saling terkait. Klasifikasi ABK dalam Permendiknas dapat dikelompokkan dalam klasifikasi besar dan dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Penyandang disabilitas fisik yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia dapat mencakup tunanetra, tunarunggu, tunawicara, tunadaksa, dan gangguan motorik yang tercantum dalam Permendiknas. Penyandang disabilitas intelektual meliputi tunagrahita dan lamban belajar, tunalaras, kesulitan belajar, dan autisme termasuk penyandang disabilitas mental. Tunanetra, tunarunggu, dan tunawicara juga
dapat diklasifikasikan dalam penyandang disabilitas sensorik. Tuna ganda tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu klasifikasi besar, karena tuna ganda bisa saja mencakup dua klasifikasi besar, seperti autisme dan tunarunggu. Sementara korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, serta kelainan sulit, ini sangat sulit diklasifikasikan ke salah satu klasifikasi besar karena belum teridentifikasi secara spesifik penyebabnya maupun suatu kondisi yang dialami oleh anak. Begitulah penjelasan tentang bagaimana itu ABK dalam pengklasifikasian secara besar. Terima kasih sekali Mika untuk penjabaran tentang klasifikasi ABK, sangat membantu bagi saya dan teman-teman semuanya yang akhirnya mengetahui ya. Oke, inilah akhir dari video kami mengenai mitos dan fakta seputar ABK. Saya mengingatkan penutup nih. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan diletakkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon dikritik. Sekian dan terima kasih.